Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita Matematika Teknik 2 ya, pertemuan kedua, yaitu membahas tentang bentuk-bentuk bilangan kompleks. Nah, di sini bentuk-bentuk bilangan kompleks ada 3 ya, bentuk polar, bentuk rektanguler, bentuk eksponensial. Nah, sekarang kita membicarakan dulu tentang bentuk rektanguler ya. Nah, bentuk bilangan kompleks A ditambah JB ya, ini A ya, ini jadi ini adalah bilangan positif, real positif, real negatif, imajiner positif, imajiner negatif ya. Ini ada titik A, ini ada titik B, maka titik atas ini A ini adalah A, JB ya. Nah, ini disebut dengan bilangan kompleks bentuknya rektanguler ya. Nah, di sini dari gambar ini artinya titik A mempunyai apsis A dan ordinat B ya, apsis A dan ordinat B ya. Nah, bilangan bentuk rektanguler tadi ya, yang ini ya, ini dapat juga dinyatakan dalam bentuk polar ya, dengan menggunakan suatu jarak terhadap suatu titik polar ya. Nah, ini jarak R suatu titik polar atau sudut ya, sudut. Nah, ini titik polarnya, sehingga dengan titik polar ini kita akan mendapatkan sudut ya. Nah, jika OA sama dengan R ya, maka letak atau kedudukan titik A itu terhadap R dan theta, titik A ini terhadap R dan theta seperti ini rumusnya ya. Jadi berarti kita nanti ada dapat segitiga ini ya. Nah, kalau mencari cos theta itu adalah A ini dibagi R, maka mencari A sama dengan R cos theta. Kalau mau cari sin berarti B ini dibagi R ya. Nah, ini maka cari B sama dengan R sin theta. Maka A plus JB tadi kita masukkan R cos theta ditambah J sin theta ya. R sama R, ini R nya dikeluarkan, dimana R nya adalah lebih kecil daripada sudut ya, sehingga bentuk yang tadi rektanguler bisa diubah menjadi bentuk polar ya, seperti ini ya. Nah, kemudian ini tadi ya, ini sehingga rumus yang didapat untuk mengubah suatu bilangan kompleks dari bentuk rektanguler ke bentuk sudut. Nah, ini A tambah JB R cos theta tambah J R sin theta tadi. Nah, ini ada R nya dikeluarin, sehingga rumusnya menjadi cos theta tambah J sin theta ya. Nah, sedangkan R itu adalah rumusnya A kuadrat tambah B kuadrat ya, A kuadrat tambah B kuadrat yang tadi ya, gambar ini. Nah, ini A kuadrat ya ditambah B kuadrat di grafik, A kuadrat tambah B kuadrat ya. Nah, kemudian sedangkan sudut kemiringannya theta rumusnya arkes tangen B per A ya. Nanti kita mencari sudutnya, kita masukkan rumus tadi ya, yaitu rumus B per arkes A sama dengan arkes theta sama dengan arkes tangen B per A. Nah, sekarang bentuk eksponensial. Bentuk eksponensial diperoleh dari bentuk polar. Yang tadi kalau ini adalah bentuk tadi rektanguler, lalu kita berubah menjadi polar. Nah, dari polar bisa kita ubah menjadi eksponensial. Harga R dalam kedua bentuk tadi sama, dan sudut dalam kedua bentuk juga sama, tetapi untuk bentuk eksponensialnya harus dinyatakan dalam radian ya. Z sama dengan R epsilon pangkat J theta. Nah, di sini ada kuadran ya, kita ingin mencari dia sudutnya terletak di kuadran pertama, kedua, ketiga, atau keempat ya. Jadi kuadran pertama itu adalah dari 0 sampai 90 ya. Nah, ini semua positif, jadi sin positif, cos positif, tangen positif, tangen positif, dan seterusnya. Dari 90 ke 180 yang positif hanya sin ya. Nah, dari 180 ke 270 kuadran ketiga yang positif hanya tangen ya. Dari 270 ke 360 yang positif hanya cos ya. Nah, kemudian perhatikan sini ada contoh soal, perhatikan persamaan bilangan kompleks. Nah, ini adalah bilangan rektangulernya ya, bentuk ini diubah penulisannya menjadi bentuk bentuk eksponensial ya. Ini dia namanya
Kalau mau diubah ke bentuk polar seperti ini, kalau berubah ke bentuk eksponensial seperti ini. Jadi dari rektangular kita ubah menjadi bentuk polar. Maka kita harus mencari R-nya. Rumus R tadi kan ada A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, di sini berarti kita masukkan harganya, dapatlah R-nya 8,54. Lalu sudutnya juga sama, kita masukkan ya B per A. Dapatlah sudutnya min 69,44. Sehingga ini berada di kuadran ke-4 ya. Nah, bentuk polarnya masukkan R cos theta J sin theta 8,54, R ini J ini. Nah, bentuk eksponennya Z sama dengan R epsilon pangkat J theta. 8,54 masukkan R-nya, epsilon masukkan theta-nya ya. Inilah bentuk-bentuknya. Kemudian contoh soal kedua. Bentuk soal kedua itu adalah seperti ini dia. Nah, tentukan bentuk polar dalam bentuk eksponensial. Bentuk polar, nah ini rektangular ya. Kita cari bentuk polarnya seperti ini, cari R-nya, lalu masukkan B per A ya, sudutnya sehingga didapat sudut 135. Berarti dia di kuadran kedua ya, sin theta-nya 135 itu setengah akar 2 ya. Cos theta-nya min setengah akar 2. Nah, bentuk polarnya seperti ini. Tinggal dimasukkan angkanya. Bentuk eksponensialnya begini ya. Paham ya untuk penjelasan ini ya. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan. Operasional matematika penjumlahan dan pengurangan merupakan konsep yang umum, yang sederhana, namun bagian ini merupakan bagian yang terpenting dan mendasar. Prinsip penjumlahan dan pengurangan adalah sama, memenuhi sifat-sifat aljabar penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini X1, X2, X1 ya T sama dengan X1 tambah X2, tinggal ditambahkan saja ya. X1 nya ini ditambah X2, jangan lupa ada J nya ya. Nanti kan J nya dikeluarin, B plus D ya, ininya plus A plus C ya. Nah, kemudian ini contoh soal. Z nya ada Z1 sekian, Z2 sekian, kita jawab Z1 tambah Z2, tinggal kita masukkan, nanti J sama J nya kita keluarkan atau kumpulkan sehingga ini dapat 2 tambah 5 7 ya, min 3 tambah 1 jadi J. Ini juga sama, kalau dikurangkan ya, sehingga dapatnya min 3 min 7 J atau J7 juga boleh sama ya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya, mudah-mudahan mahasiswa paham. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.